Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan berdiskusi tentang filter dan beberapa rangkaian yang lainnya yang dapat digunakan untuk aplikasi elektromagnetis. Yang pertama adalah filter analog. Di sini ada beberapa filter yang dapat digunakan. Yang pertama ada low pass filter, high pass filter, dan pass filter, dan yang terakhir yaitu band stop filter. Filter itu apa sih? Filter adalah sebuah alat yang memiliki fungsi untuk melewatkan frekuensi tertentu. Di mana filter analog ini berarti filter yang melewatkan sinyal analog dan mengolah sinyal juga dilakukan secara analog. Selanjutnya, filter dibedakan dalam beberapa kategori. Ada filter aktif, ada juga filter pasif. Yang aktif biasanya di dalam komponennya ada sebuah op-amp, sedangkan untuk yang filter pasif rata-rata menggunakan rangkaian RLC. Kalau perbedaan berdasarkan frekuensinya seperti tadi ada low pass, high pass, band pass, dan yang terakhir adalah band stop. Ini adalah kelebihan dari filter aktif. Yang pertama adalah penguatan dan frekuensinya mudah diatur selama op-amp masih memberikan penguatan dan sinyal input, tidak selalu seperti pada filter pasif. Pada dasarnya filter aktif lebih gampang diatur. Kemudian yang kedua adalah tidak ada masalah beban, karena tahanan input tinggi dan tahanan output yang rendah. Filter aktif tidak membebani sumber input. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah harganya. Umumnya filter aktif lebih ekonomis daripada filter pasif karena pemilihan variasi dari op-amp yang murah dan tanpa induster yang biasanya harganya mahal. Pendahuluannya seperti ini. Filter idealnya itu akan memotong frekuensi tepat pada frekuensi yang kita tentukan. Misalkan aja di sini ada low pass filter, sehingga omega 0 ini merupakan frekuensi bawah frekuensi batas yang kita tentukan, sehingga kalau idealnya itu ketika kurang dari frekuensi yang kita tentukan atau frekuensi cutoff-nya itu sinyal akan dilewatkan, dan ketika lebih dari itu sinyal akan dihilangkan. Begitu juga untuk high pass di gambar yang atas bagian kanan ini, ketika lebih dari frekuensi cutoff, dia akan sinyal itu akan lewat secara keseluruhan, dan ketika kurang dari frekuensi cutoff, sinyal itu akan dilemahkan secara keseluruhan. Dan yang bawah ini ada dua. Yang pertama sebelah kiri adalah dia band pass, artinya band pass itu melewatkan frekuensi yang ada di antara dua frekuensi cutoff itu. Nah, di sini kan frekuensi cutoff-nya ada omega 1 dan omega 2, sehingga frekuensi yang ada di antara dua ini kalau ideal itu akan dilewatkan secara keseluruhan dan tanpa ada pemotongan. Tapi ketika lebih dari omega 2 dan kurang dari omega 1, frekuensi itu akan dinolkan atau dihilangkan. Begitu juga untuk yang terakhir yaitu band stop, artinya frekuensi yang di antara omega 1 dan omega 2 itu akan dihilangkan, akan tetapi ketika di luar itu akan dilewatkan secara keseluruhan. Dalam dunia nyata, filter ideal ini tidak akan pernah ada, karena ada beberapa toleransi yang harus dipenuhi dari sebuah filter analog. Kalau secara realnya seperti ini, jadi low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop ini tidak dapat langsung secara ideal memotong pada frekuensi yang kita tentukan. Itu akan ada kemiringan atau tertentu atau pengurangan desibel tertentu sesuai dengan berapa desibel yang kita rancang dalam sebuah filter itu. Tapi antara frekuensi yang dilewatkan dan frekuensi yang direkam itu ada sebuah transisi. Nah, transisi itu tergantung dengan perancangan kita bagaimana. Kalau semakin baik, maka transisi akan semakin sedikit, sehingga kemiringan dari
transisi tersebut akan semakin tajam. Secara besar, peredaman sebuah filter itu ada seperti ini. Jadi dari penguatan 1 kali sampai dengan peredaman 20 desibel ini, yang pertama adalah sebelum pada mendekati titik frekuensi cut off yang kita tentukan itu ada peredaman sebesar -3 dB. Kemudian kita dapat merancang 2 buah filter yang berbeda, yaitu yang -20 dB atau dengan -40 dB. Dengan penguatan masing-masing ya. Kalau -3 dB itu yang sebelah kanan ini grafiknya. Kalau -20 dB ini grafik yang tengah ini, yang penurunnya yang tengah. Tapi yang -40 dB merupakan yang paling tajam ini grafik penurunannya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang lepas filter -20 dB. Sehingga ketika kita merancang -20 dB, diharapkan kemiringannya akan sedikit lebih curam daripada -3 dB. Untuk pengoperasian filter ini, ketika frekuensi yang masuk itu kurang dari frekuensi cut off-nya itu, maka outputnya adalah V output dibagi dengan V input merupakan pengalih dari filter tersebut. Tetapi ketika frekuensinya sama dengan frekuensi cut off, maka output yang kita dapatkan yaitu V output dibagi dengan V input sama dengan penguatan dari filter itu dibagi dengan akar 2, atau penguatannya itu 0,707 dari dari tekanan inputnya. Akan tetapi ketika lebih dari frekuensi cut off, maka akan terekam sebanyak -20 dB. Contoh grafik dari filter -20 dB seperti ini. Jadi misalkan aja ada sebuah frekuensi cut off sebesar 159 Hz atau digunakan menjadi 160 Hz, sehingga yang mendekati titik 160 ini akan berkurang sebanyak -3 dB. Akan tetapi ketika lebih dari itu, ke bawahnya akan menjadi pengurangannya sebesar -20 dB. Gitu. Untuk rangkaian dari filter low pass -20 dB seperti ini, ada 3 buah hambatan, yaitu R1, ada 3 RF, sehingga output dari filter tersebut adalah sama dengan 1 ditambah dengan perbandingan antara RF dan R1. Selanjutnya untuk frekuensi low-nya itu kita dapatkan dengan persamaan 1/2V R kali C. Sehingga kita dapat tulisan seperti ini, Fc sama dengan 1/2VC kali R, atau dengan cara lain, ketika kita sudah menentukan atau memiliki harga R tertentu dan kita mencari nilai kapasitornya, kita dapat tuliskan C sama dengan 1/2VFC kali R. Selanjutnya, untuk lepas filter dengan penguatan -40 dB, di sini ada sedikit perbedaan seperti kata rangkaian pertama. Di sini ada beberapa komponen yang ditambahkan, yaitu tadi yang awalnya R1-nya ada 1, F-nya ada 1, di sini R1-nya ada 2, kemudian digabungkan dengan RF. Dan tetapi untuk rumusnya akan berubah menjadi frekuensi cut off sama dengan 0,707 dibagi dengan 2pi C1 kali R.
Atau kalau kita mencari nilai C1-nya sama dengan 0,707 dibagi dengan 2pi kali R kali R. Di mana nilai R-nya adalah nilai yang sama antara R1 dan R2. Ini tugas yang dapat digunakan nanti untuk mempelajari dari lepas filter. Silakan dikerjakan. Dan nanti ketika sudah mendapatkan nilai-nilai tersebut dapat digambarkan pada tabel ini, sehingga dapat lebih memahami bagaimana cara kerja dari sebuah lepas filter itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke filter high pass, di mana filter high pass ini akan meloloskan tegangan yang frekuensinya di atas tegangan yang kita batasi. Misalkan aja di sini ada sebuah frekuensi cutoff di Fc, tapi kita memiliki input di bawah Fc, sehingga di situ akan ada peredaman sebesar yang kita tentukan, misalkan aja minus 3 dB atau minus 40 dB. Selanjutnya kalau lebih dari frekuensi cutoff akan diloloskan seperti yang tadi. Artinya ketika misalkan aja frekuensinya itu lebih dari frekuensi cutoff, nah maka nilainya akan mendekati dengan nilai awalnya. Tapi ketika frekuensinya itu sama dengan frekuensi cutoff, dia akan ada penurunan sebesar minus 3 dB, atau kalau kita desimalkan menjadi 0,707 penguatannya. Akan tetapi ketika frekuensinya itu kurang dari frekuensi cutoff, maka akan ada peredaman. Peredamanya seperti ini, ada 3 dB, 20 dB, dan 40 dB. Yang untuk minus 20 dB seperti ini, rangkaiannya ada R1 dan RF, di mana penguatannya itu 1 plus RF per R1. Kemudian kalau kita mencari nilai R-nya, yaitu 1 per 2pi Fc kali C. Atau kalau kita tentukan nilai frekuensi cutoff-nya, yaitu Fc sama dengan 1 per 2pi Rc. Selanjutnya untuk high pass minus 40 dB, di sini yang kalau yang tadi lepas itu double ininya di R1 R2 nya, di sini ada 2 di bagian bawahnya ya, R1 R2, di mana penguatannya yaitu 1 plus RF per R1. Sedangkan untuk kita mencari R1 yaitu 1,414 dibagi dengan 2pi Fc kali C, atau kita dapat menuliskan frekuensi itu sama dengan 1,414 dibagi dengan 2pi kali R kali C, di mana nilai R2 itu 0,5 kali R1 sama dengan R. Ini tugas untuk mempelajari high pass filter, nanti silakan dicoba, sehingga nanti dengan mencoba itu diharapkan dapat memahami bagaimana cara kerja dari high pass filter. Nanti untuk percobaan-percobaan tersebut dapat dimasukkan ke grafik ke tabel ini, begitu juga untuk grafik berikutnya. Antara perbandingan input dan output silakan dimasukkan ke tabel ini juga. Oke, untuk filter analog seperti itu, kita masuk ke sedikit tentang penguat instrumentasi. Penguat instrumentasi. Penguat instrumentasi ini apa sih bedanya dengan penguat-penguat inverting dan non-inverting sebelumnya? Sini penguat instrumentasi itu kelebihannya itu impedansi yang masuk itu tinggi,
Yang kedua adalah dapat mengurangi sinyal mode common sehingga dapat mengurangi noise-nya. Yang ketiga adalah besar penguatan dapat diubah dengan mudah. Ini ada sebuah rangkaian penguatan fermentasi. Di sini ada beberapa macam hambatan, akan tetapi hambatan-hambatan tersebut itu dapat diatur penguatannya melalui satu hambatan, yaitu di mana di sini ada R1. R1 ini dapat mengendalikan penguatan outputnya. Jadi R1 ini biasanya diberikan sebuah variabel resistor, sehingga ketika R1 ini diubah, maka penguatannya itu juga akan berubah. Gitu ya. Di sini penguatan fermentasi terdiri dari dua rangkaian. Yang pertama ada input buffer, yang kedua ada differential amplifier. Untuk persamaan secara keseluruhan, yaitu V output sama dengan perbandingan antara V1 dan V2 dikali dengan 1 plus 2R2 dibagi dengan R1 dikalikan dengan perbandingan antara R4 dan R3, di mana nilai R2 dan R3 ini antara yang bagian atas dan bagian bawah itu harus sama. Oke, kalau kita coba, tadi ada penguat diferensial di sini, yang bagian belakang ini tadi ya, bagian yang merupakan penguat diferensial, di mana penguat diferensial ini dengan cara superposisi kita dapat menjabarkan outputnya, yaitu outputnya sama dengan minus R2 kali V2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R4 dibagi dengan R3 plus R4 dikali dengan R1 plus R2 dibagi dengan R1 dikali dengan V1. Dari persamaan superposisi ini kita dapat menyederhanakan menjadi V output sama dengan kita keluarkan semua kedua R1-nya, sehingga menjadikan V output sama dengan minus R2 per R1 dikali dengan V2 minus 1 per 1 plus R4 per R4, R3 per R4 dikali dengan R1 per R2 ditambah dengan 1 dikali dengan V1. Kita misalkan aja di sini jika persamaan tersebut itu R1 sama dengan R3 dan R2 sama dengan R4, sehingga kita dapat menyederhanakan menjadi V output sama dengan R2 per R1 dikalikan dengan selisih antara V1 dikali dengan V2. Ini merupakan output dari rangkaian penguat diferensial ini. Selanjutnya untuk penguat penyangga atau buffernya itu terdiri dari dua buah rangkaian non-inverting. Di sini perbandingan dari dua buah rangkaian ini yaitu untuk menghasilkan V2D dan V1D, di mana perbandingannya yaitu V2D minus V2 dibagi dengan R2 sama dengan V2 dikurangi VA dibagi R1, sama untuk kita keluarkan V2D-nya sehingga mendapatkan V2D sama dengan R1 plus R2 dibagi dengan R1 dikali dengan V2 dikurangi dengan R2 per R1 dikalikan dengan VA. Selanjutnya V1-nya itu juga sama, tinggal dibalik aja karena rangkaiannya juga sama persis, sehingga V1D-nya itu yaitu V1D sama dengan R1 plus R2 dibagi dengan R1 dikalikan V1 dibagi dengan R2 per R1 dikalikan dengan VA. Seperti itu ya. Jadi awalnya untuk menghasilkan persamaan yang V out yang di sini itu didasarkan dari penjabaran penguat diferensial dan penguat non-inverting atau buffernya ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang implementasi dari biomedis ini, rangkaian elektronika biomedis. Di sini implementasinya seperti yang tadi, ada sebuah contoh bioimpedance pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana sih bioimpedance itu dapat menghasilkan sinyal biomedis? Di sini ada beberapa plot yang dapat
menjabarkan proses dari sinyal biopetensi itu. Tadi kan di biopetensi itu ada tiga buah elektroda, yaitu pertama elektroda yang dipasang di sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan, dan yang ketiga di bagian tengah. Di sini elektroda itu diumpamakan menjadi angka ini ya 1, 0, dan 2. 0 ini merupakan groundnya, 1 ini yang sebelah kiri, dan 2 ini sebelah kanan. Jadi tidak serta-merta kita dapat mengambil sinyal dari otot yang ada di bahu itu melalui elektroda ini ya. Jadi awalnya itu sinyal itu dibangkitkan dulu menggunakan ini pembangkit sinyal kotak, kemudian sinyal kotak yang dibangkitkan sebesar 50 kHz tersebut itu akan dikenakan low pass filter untuk menghasilkan sebuah gelombang sinus yang lebih baik daripada gelombang kotak. Kemudian gelombang sinus itu akan digunakan untuk pembangkitan penguat arus, sumber arus, sehingga sumber arus itu dapat diinjeksikan melalui elektroda pertama dan elektroda kedua, sehingga arus itu akan mengalir pada elektroda 1 sampai dengan elektroda 2, sehingga di sini untuk groundnya akan terbentuk tegangan nantinya. Dari pembangkitan arus tersebut tentunya harusnya sangat kecil, yaitu 0,5 mikromiliampere ya, sehingga tidak akan menghasilkan sengatan pada atau setrum pada tubuh penggunanya nanti. Dari pembangkitan ini karena sifat dari otot dari manusia itu seperti hambatan atau hipertensi, sehingga ketika ada perubahan dari otot itu entah dia bergerak menjauh atau menyempit, akan ada perubahan hipertensi, sehingga hipertensi itu atau hambatan itu akan ketika dikalikan dengan arus akan menghasilkan sebuah tegangan yang berbeda. Nah, tegangan itu akan yang digunakan untuk mendeteksi perubahan dari bahunya itu. Jadi ketika bahunya itu melebar, maka otomatis hambatannya atau hipertensinya akan besar dan menghasilkan tegangan yang besar. Tapi ketika bahu itu mengkerut atau menjadi memendek gitu ya, akan menghasilkan hipertensi atau hambatan yang kecil, sehingga ketika dikalikan dengan sumber arus akan menghasilkan tegangan juga yang kecil. Dan tegangan tersebut akan direkam oleh penguat instrumentasi dan kemudian difilter menggunakan bandpass, karena di sini untuk menghilangkan noise pada frekuensi-frekuensi di luar dari frekuensi pembangkitnya ini, square wave-nya tadi ya. Kemudian dari situ akan diubah menjadi tegangan DC. Kemudian tegangan DC tersebut akan dibaca oleh microcontroller. Ini merupakan rangkaian block diagram yang dapat digunakan untuk membangkitkan dan merekam sinyal dari biopetensi pada bahu manusia. Begitu juga untuk ECG seperti ini, tadi ada 3 buah elektroda yang diletakkan pada tangan kanan, kiri, dan bagian kaki kanan. Yang kanan kiri tadi sebagai ininya, sirkuitnya, yang bawah sebagai drive-nya atau sebagai ground-nya. Di sini ada penguat instrumentasi untuk menguatkan sinyal yang ada di tangan tersebut. Kemudian dari itu dilakukan bandpass filter dan penguatan. Bandpass filter ini digunakan untuk memfilter atau menghilangkan noise-noise yang tidak kita inginkan. Kemudian kita notchkan, kita hilangkan frekuensi yang sebesar 60 Hz, yaitu frekuensi jalur-jalur listrik pada PLN. Kemudian penguat isolasi, dan dari penguat itu akan dikonversikan menjadi ADC dan ditransformasikan pada PC atau microcontrollernya.
Selanjutnya itu pemasangan dari sensor EMG seperti ini, ada yang pada tangan, ada yang di telinga. Ini kita menggunakan penguat diferensial dan akan menghasilkan output dari EMG itu. Terus juga EMG digunakan untuk flash ya. Ada beberapa juga ini, ada filter juga, ada penguat juga, sama seperti tadi, cuman pengaplikasinya berbeda. Oke, demikian untuk diskusi hari ini. Silakan nanti dikerjakan tugasnya dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.